Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Rustiani, keluarga Kenanga Ceria, beserta Majelis Ta'lim Iwamin On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya untuk kembali belajar bersama-sama mengkaji kitab di setiap Jumat sore, kecuali Jumat pertama, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustadzat, segenap Bapak Ibu, pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamin On Air yang senantiasa kita ta'zimi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwa, nasihat, serta ziyadah ilmunya, rahimakumullah. Tafa'anallahu bihim wa bi'ulum. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamin On Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya yaitu Kabinet Fitri yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulip Mania yang saya cintai dan saya kasihi karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukran billah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada hari ini hari Jumat 11 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah ataupun bertemu suara kita di Aula Majelis Ta'lim Iwamin On Air dalam keadaan sihat wal-afiyah, zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah serta mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafa'ah mudunahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelumnya, alhamdulillah rabbil alamin ya, kita semuanya sudah di pertengahan bulan Syawal. Mungkin dari segenap santri Iwamid ya, yang belum bertemu dengan saya ataupun saya belum menyumai panjenengan, masih di nuansa Idul Fitri ya. Saya pribadi selama bersama panjenengan membersamai dalam belajar, dalam mengkaji kitab, dalam hal apapun selama setahun terakhir ini,
apabila banyak kekeliruan, kesalahan, ataupun ucapan yang kurang berkenan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya secara mohon maaf lahir dan batin ya, semuanya saja tanpa terkecuali ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Sami-sami Bunda, selamat Sami-sami Bunda, Alhamdulillah. lahir batin Bun. Alhamdulillah rabbil alamin ya kan. Dan kemarin mungkin yang bersama-sama silaturahmi bersama mungkin ada yang belum hadir, belum datang ya. Maka kesempatan siang hari ini ya, kita semua saling maaf memaafkan, halal menghalalkan, ikhlas mengikhlaskan ya. Semoga kita semuanya untuk kedepannya ya, alhamdulillah ya, dibimbing oleh Allah, hati kita lebih tertata lagi dan lebih baik lagi dalam segala hal apapun, senantiasa hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya, sore hari ini mungkin pada semuanya ada yang masih melaksanakan puasa Syawal ataupun mungkin masih kodok puasa, ngaten ya, alhamdulillah. Ya, karena cuacanya juga masih mendukung ya, ibu-ibu, masih sedikit dingin, jadi lebih nyaman dalam kita berpuasa. Kalau sudah musim panas, ya, waktu siang kan lebih panjang daripada waktu malam. Jadi kalau sekarang dengan punya kesempatan, punya waktu, ya, monggo untuk segera menyegerakan untuk mengkodok puasa ataupun melaksanakan puasa sunnah Syawal. Insya Allah masih ada, berarti masih ada berapa lagi ya? 17 hari lagi ngaten ya untuk kita melaksanakan puasa Nggih Bunda, tapi udah ketemu mantan. Ketemu mantan tiap bulan. Ya, biasa mantan tiap bulan Bunda. Oh, nggih. Berarti kan insya Allah depannya sudah ataupun mungkin nanti dilanjutkan ngaten ya. Alhamdulillah di depannya sudah kosong nih. Alhamdulillah untuk sekarang hari-hari ini kita bisa melaksanakan. Alhamdulillah semuanya itu sudah ketentuan Allah ya Bu ya. Kita semuanya tidak bisa ojo sek teko sek to, ojo nanti dulu lagi. Kan mau gimana lagi, tiap bulan harus ketemu mantan, Bun. Betul. Setiap bulan itu kita menjumpainya ya. Yang kita semuanya yang masih sehat produktif pasti menjumpainya. Alhamdulillah. Disyukuri mawon ya. Kita semuanya tidak bisa mengelak dengan itu. Ikhlas semuanya itu ketentuan Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita semuanya sudah pada bab memilih istri. Ya, yang punya kitab dibuka halaman 59. Ya. Nah, memilih istri kita semuanya niki emak-emak, ibu-ibu, ya, calon mertua, ya lah Bu. Masalah yang sudah punya putra putri, sudah dewasa, sudah waktunya menikah, sudah waktunya berumah tangga, ya. Kita nggak ada salahnya ya untuk memberitahu putra putri kita, ya, istri yang baik bagaimana kalau memilih teman ataupun memilih nanti pasangan hidupnya seperti apa. Ya, kita sebagai orang tua nggak ada salahnya ya untuk ikut cawe-cawe ataupun memilih ataupun menyeleksi calon menantu kita. Nggak apa-apa Bu, karena ini untuk keberlangsungan anak kita juga, untuk kebaikan anak. Milih bobot bibit ya Bun. Nah betul ya, bibit bobot itu memang harus dipertimbangkan kalau orang Jawa ngarani ngoten itu. Insyaallah di bab niki kita akan menggali ataupun mendalami bagaimana sih memilih istri yang baik sesuai dengan syariat Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memilih istri. Dalam setiap pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah apa yang ada pada suami harus seimbang dengan apa yang ada pada istri. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu rikun falyanzur ahadukum aina yada'u karimah wala yuzawwijuha illa mimman kana kuf'an laha. Artinya, nikah itu ibarat budak ataupun hamba. Maka salah seorang di antara kamu sebaiknya melihat di mana dia harus meletakkan kemuliaannya. Maka janganlah menikahinya kecuali dengan laki-laki yang seimbang.
Maksudnya adalah seimbang atau hampir seimbang. Adapun hal-hal yang harus seimbang menurut para ulama meliput agama, nasab, bentuk tubuhnya, kekayaan, dan pekerjaan. Jadi, hadis yang pertama, bab memilih istri disebutkan harus seimbang. Illa memang karena kuf allaha. Jadi harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kalau zaman sekarang, biasanya ya Bu, biasanya kebanyakan pemuda-pemudi sekarang niku kan biasanya sudah kenal terlebih dahulu, sudah mengenal, sudah berteman, sudah biasanya sudah mungkin pernah bertemu, belum pernah bertemu, seperti Gus ataupun ataupun Neng, seperti pondok pesantren Salafiyah, ngoten niku kan jarang ya Bu, kita akui karena sekarang memang zaman sudah modern, semuanya serba mudah diakses, semuanya lebih mudah, cara Allah memberikan jodoh maupun pertemanan itu kan semakin mudah gitu. Kalau zaman dulu-dulu mana ada, jarang ya menikah dengan orang luar negeri contohnya ya Bu. Dengan orang negara lain pun mungkin masih jarang. Karena media sosial belum seramai dan semudah sekarang. Kalau sekarang kita perhatikan nih, sekarang jodohnya ternyata dari Turki, ternyata dari Arab Saudi, ternyata dari Polandia, Masya Allah, Subhanallah. Ya seperti itu. Ya, saya ketemu jodoh juga di Facebook pun. Lah, Subhanallah, inilah contoh nyata kita semuanya seperti itu. Ngoten nggih. Jadi sudah nggak baku-baku lagi ataupun kuno lagi nek ngarani ngoten niku. Ya karena seiring perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri dan dielak memang seperti itu, ngoten. Jadi di sini adalah kita menikah niku diibaratkan budak. Ya, kita sudah berniat untuk menikah ataupun membina rumah tangga, pasti kita semuanya niku sudah pada fase siap, ngoten ya. Namanya pernikahan pasti banyak sekali yang harus dipersiapkan dari yang dulunya sendiri, kemudian ada temannya, ada yang membantu apapun dalam hal apapun, ngoten niku. Jadi di sini diibaratkan seperti ini, ibarat budak ataupun hamba. Kalau dulu kan nama istilah budak niku istilahnya kayak pekerja, nanti kalau sekarang ya asisten rumah tangga, istilah seperti itu ya Bu. Karena budak itu pasti kan disuruh-suruh lah untuk itulah kerja ini dan itu dan sebagainya. Jadi menikah itu harus siap jadi budak, baik laki-laki maupun perempuan, karena memang sudah ada komitmen ataupun ada ikatan ataupun persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah ataupun membina rumah tangga. Jadi harus siap untuk bersama-sama memberikan kontribusi ataupun saling membantu, itu harus siap. Kemudian di hadis ini disebutkan bahwasanya harus seimbang, seimbang yaitu dalam hal apa? Di sini menurut para ulama yaitu meliput agama, agama, nasab, bentuk tubuh, kekayaan dan pekerjaan. Meliput agama. Insya Allah kalau kita agamanya Muslim, pasti insya Allah kita pun mencari jodoh yang seiman Muslim juga. Walaupun mungkin kadang ada juga, mungkin sebelumnya agama lain, tapi karena mau menikah kadang kadang mengikut agama Muslim. Ya, yang penting ada kesadaran pribadi ataupun kesadaran diri sendiri, bukan menikahnya karena menikah pindah agama Islam, bukan. Tapi karena memang ketetapan hatinya mengakui Allah lah Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada paksaan. Jadi jangan dipaksakan. Kalau menikah biasanya pindah agama karena menikah saja ya biasanya ya tidak bertahan lama. Biasanya juga enggak karena pindah tidak karena yakin, bukan karena kepercayaannya dirinya sendiri, karena biar bisa menikah saja ya dapatnya ya biar nikah saja. Biar disahkan ketika pernikahan saja. Itu kan banyak sekali ya Bu, contoh-contoh seperti itu. Ya Alhamdulillah insya Allah anak-anak kita, putra-putri kita semuanya pun kalau mencari jodoh dipastikan dia agamanya baik, agamanya kuat. Kita pun bisa melihat dari lingkungan ataupun kita bertanya kepada tetangga sekitar bagaimana kebiasaannya, bagaimana ibadahnya. Biasanya tetangga ataupun lingkungan sekitar itu lebih mengetahui tentang keseharian orang tersebut.
Biasanya kalau menikah kan mesti cari info ya. Sama hanya kalau jenengan cari menantu kan biasanya Mbak anu itu anaknya Pak itu gimana, kebiasaannya baik apa enggak, biasanya. Enggak ada salahnya, Bu. Itu namanya menyeleksi ataupun juga mencari tahu biar nanti tidak ada kata terlambat ataupun penyesalan di akhir. Ya, jadi agama itu yang pertama, seimbang menurut agama. Yang kedua, nasab ataupun keturunan. Nantinya nasab ataupun keturunan ini yang penting adalah dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang bukan hanya istilah terpandang saja menurut harta botet ya, tapi adalah nasab yang istilahnya keluarganya memang baik-baik, dan tidak ada cerita hal yang jelek tentang keluarganya. Nah, itu bisa dipastikan nasabnya juga baik. Nah, selanjutnya bentuk tubuh. Nah, kalau bentuk tubuh ini kan kebanyakan ya kita niku orang niku menilai secara fisik kadang. Kadang misalnya cowoknya tinggi, besar, ganteng, ternyata istrinya kecil, mungil, ngoten niku kan. Biasanya juga jadi omongan ya, Bu ya. Kadang seperti itu. Wis napa niku umumnya emak-emak kan ngoten niku nggih. Biasanya diundang kondangan kok lagi ning ganteng, ceweknya kecil, jelek juga ada pasti bagi rasanan ngoten niku. Tapi ya kalau kembali lagi ya memang sudah jodohnya gimana ngoten. Itu kan kalau orang normal biasa pasti yang dipandang fisiknya ataupun keideal secara badannya. Kan. Ya, jadi ya wallahu alam ini kalau jenengan biasanya ya kadung jatuh cinta tenanan, kadung suka cinta tenanan biasanya walaupun bagaimanapun ya namanya sudah ada rasa sayang cinta biasanya tidak peduli lagi kan. Ya. Jadi harus seimbang bentuk tubuhnya, kekayaan, ya, harta benda, ya. Kalau kita semuanya menyadari bahwa rezeki itu sudah aturannya Allah, sudah dikasih oleh Allah, ya biasanya kalau sudah menikah Allah itu menjanjikan rezekinya sendiri, ya sudah. Walaupun mungkin calon menantu kita ataupun keluarga besan kita mungkin tidak sekaya kita ataupun tidak mempunyai harta seperti kita yakin saja, ya, anak-anak kita membawa rezekinya masing-masing. Nggak usah pesimis, nggak usah malu ataupun bagaimana, ya wes price jodoh nih ya bagaimana lagi. Kekayaan bisa dicari bersama-sama, ya, dan juga pekerjaan ya umumnya polisi nikah karo poluan ya nah. Kalau misalnya pekerja guru ya nikah sama guru, jadi kan setara nonton seimbang dokter dengan dokter misalnya seperti itu ya. Yang penting di antara suami istri ataupun calon suami istri tadi itu yang menyadari ya, saling kerjaannya saling memahami walaupun tidak sama, mungkin satu kerja siang satu kerja malam, yang penting ada kesepakatan ya, setelah menikah mungkin diatur bagaimana lebih baiknya lagi ya. Namanya sudah menikah apalagi seorang perempuan ya, mohon maaf ya, perempuan itu memang jadi makmum ataupun mengikuti imam itu adalah suaminya. Kalau misalnya suaminya menghendaki, Dek, kamu nggak usah kerja lagi, di rumah saja, biar aku yang kerja, ya berarti si istri harus manut suaminya, ya, karena untuk keberlangsungan rumah tangga dan juga untuk kebaikan si istri juga, ya manut. Nah kalau misalnya suaminya mengizinkan boleh bekerja, ya, asalkan waktunya pulang, ya, waktunya mengurusi suami, mengurusi, nah berarti kan tidak ada kesepakatan di antara suami istri tadi, sehingga pekerjaan tadi walaupun sama-sama bekerja masih sama-sama aktif, masih sama-sama tidak masih menjaga komitmennya dalam rumah tangga, tidak mengelakkan satu dengan yang lainnya, jadi diperbolehkan seperti itu ya. Jadi yang pertama memilih istri harus seimbang dalam hal agama, nasab, bentuk tubuh, kekayaan dan pekerjaan. Ini menurut para ulama. Selanjutnya, seorang suami dalam melakukan pernikahan hendaknya dengan niat mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak umat Nabi, lalu berbuat baik dalam memimpin, mengarahkan istrinya, menjaga agama, dan mengharap keturunan ataupun anak solih yang dapat mendoakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang menurut apa yang diniatkannya. Oke, jadi seperti itu. Insya Allah kita semuanya
sudah siap menikah, ya putra putri kita pun kita harus ingatkan, wis tenan nikah, wis siap oleh nduk, ngoten nggih. Kita sebagai orang tua, misalnya anak sudah karep mau menikah, kita tanya lagi, sudah siap apa belum? Ya, nikah itu tidak mudah, bukannya awal segalanya, bukannya akhir segalanya menikah, tapi mengawali segalanya. Apalagi seorang suami, ya, dituntut anak kita cowok, ya, seperti saya pun, ya Bu, putra kita cowok, yang putra-putra cowok niki memang harus mengerti, ya, tentang agama, tentang bagaimana nanti mengarahkan istrinya untuk menjaga agama, ya, dan juga mengharap keturunan. Itu yang pasti, yang namanya menikah pasti kita semuanya mengharapkan keturunan, mengharapkan penerus, generasi penerus kita semuanya yang bisa menjadi membanggakan Rasulullah dengan banyaknya umatnya nanti. Ya, jadi diniati lagi, kalau niatnya memang sudah mau beribadah, mau menikah, ya sudah, kita sebagai orang tua harus mendukungnya, mengarahkannya, dan senantiasa mengingatkannya untuk tidak belok, ya, untuk tidak menerjang hal-hal yang tidak diinginkan sesuai syariat. Karena semua amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya baik, niatnya ibadah karena Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Itu. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan pada diri istri adalah, dan bagi diri istri yang punya anak cewek, nih diperhatikan ya Bu. Tidak adanya sesuatu yang mencegah nikah atau masih dalam keadaan iddah dari suami terdahulu. Mengerti makna yang terkandung di dalam syahadatain dan memeluk agama Islam. Nabi bersabda, tungkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha fa'alaika biwatid dini taribat yadak. Artinya, seorang wanita itu dinikahi karena harta, kecantikan, nasab, dan agamanya. Maka hendaklah kamu kawin dengan wanita karena agamanya agar kamu bahagia. Jamaah Iwamid rahimakumullah. Ini berlaku bagi calon istri, ya, bagi istri. Ini jadi bagi kita semuanya, baik yang perawan maupun yang janda sama. Posisi calon istri ataupun seorang calon istri ini apa saja, ya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, kemudian melangsungkan pernikahan yang baru. Nggak boleh. Tidak ada. Wanita itu tidak ada poliandri. Ya, Bu. Nggak ada wanita niku untuk dua laki-laki. Boten pareng. Jadi boleh menikah kalau sudah diselesaikan terlebih dahulu pernikahan yang sebelumnya. Kalau misalnya, contohnya, ada seorang wanita merantau lama, tidak berkasih kabar dengan suaminya, kemudian suami pun juga tidak menanyakan kabar, istilahnya sama-sama tidak ada kontaknya, tidak ada kabarnya, tapi masih terikat pernikahan, belum ada perceraian, maka seorang wanita tersebut pun belum boleh menikah. Artinya harus dibersihkan dulu, badannya harus dibersihkan. Statusnya harus seorang janda dulu, baru boleh menikah lagi. Jadi nggak boleh masih terikat dengan pernikahan dulu, walaupun sudah tidak ada komunikasi sekian tahun misalnya, tapi tidak masih berstatus pernikahan dulu, belum ada akta cerai ataupun status janda, itu tidak boleh. Ataupun juga masih dalam masa iddah, masa penantian, misalnya suaminya habis meninggal, ya, kemudian ataupun dicerai suaminya belum ada 3 bulan 10 hari ataupun 3 persucian. Nah itu pun jika tidak boleh menikah, ya, perempuan itu nggak boleh. Karena masa iddah ini adalah masa penantian, masa penangguhan, ngarani ya Bu, ya. Karena siapa tahu di akhir mungkin sebelum suaminya meninggal melakukan hubungan badan, kemudian ada isi perutnya, ya, ada janin di perut wanita. Kan nggak langsung kelihatan, biasanya kelihatan sebulan 2 bulan baru kelihatan. Jadi untuk wanita memang ada kriterianya seperti itu ataupun ada tata caranya. Kalau laki-laki habis meninggal istrinya ataupun habis menceraikan istri, besoknya nikah boleh, nggak ada masalah Bu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan memang ada masa iddah ataupun masa penangguhan tersebut. Ya, itu ya, kita harus diperhatikan. Nanti kita semuanya yang mungkin
sudah tidak baik-baik saja pernikahannya terlebih yang dahulu, kemudian berniat untuk melakukan pernikahan kedua, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Walaupun mungkin jenengan punya pemikiran, aku nikah siri wae lah, penting daripada dosa zina, karena wong ngurus surat-surat ya kesuwen lama, tetap tidak boleh. Jadi harus dibersihkan badannya terlebih dahulu dari status pernikahan awal. Nah, dan insya Allah ini bagi kita semuanya, ataupun anak kita semuanya pun sama. Kalau mungkin putri kita pun mengalami hal demikian, pernah gagal dalam rumah tangga, kemudian mau membina rumah tangga lagi, kita pun harus mengingatkan tentang hal-hal tersebut. Ya, anak perempuan itu lebih niku ya pokoknya, lebih banyak nikunya, aturannya ataupun banyak persyaratannya yang harus dipenuhi ya, dengan anak laki-laki. Dan kemudian sabda Rasulullah, nikahilah perempuan karena harta, kecantikan, nasab. Jadi niki wes imaliha, jamaliha, nasabiha, niku wes jadi kriterianya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Tapi yang utama bila tibdini, yang terutama harus tentang agamanya memang harus lebih baik. Insya Allah kalau agamanya baik, pasti perempuan tersebut juga akan baik akhlaknya, maupun nanti kalau jadi istri yang taat, istri yang patuh kepada suaminya, ya, agar kamu bahagia. Jadi kalau kamu memilih agamanya yang baik, ngerti kodratnya sebagai wanita, kodratnya ya sebagai istri ya wes, karena memang manut suami, suami tidak boleh memperbolehkan bekerja, ya sudah dicukupi misalnya. Berarti kan perempuan tersebut mengetahui kodratnya, ya, ataupun mengetahui ya wes memang posisi seorang istri ini memang sebagai makmum mengikuti imamnya. Gitu. Ya, jadi yang penting utama agamanya. Harta, kecantikan, nasab, dan agama yang paling utama. Dan kemudian sabda Rasulullah pula, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha harramahu Allahu malahu wa jamalaha wa man nakahal diniha razaqallahu malaha wa jamalaha. Artinya, barang siapa kawin dengan wanita karena harta dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa kawin dengan wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya itu. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, ya. Biasanya harta benda maupun kekayaan itu biasanya dipandang orang, oh nikah dengan orang kaya pasti terjamin hidupnya, oh niku sawahnya banyak, hartanya banyak, pasti terjamin nanti masa depannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Banyak kisah juga. Tidak selamanya bunda orang kaya bisa itu, Bun. Ya. Nggak bisa, pelit pun. Masya Allah. Ya, makanya kadang itu mending orang yang biasa, kadang itu lebih baik. Ya. Orang kaya kadang malah pelit seperti itu. Juga banyak ya. Ya sebelumnya menghayal banget kalau nikah sama orang kaya, kayaknya bahagia banget. Tahu-taunya udah nyampe di sana. Seperti itulah. Ya. Kita kan makanya kadang yang kita lihat itu kan sebatas pandangan mata, tidak tahu kenyataannya kalau kita belum masuk ke dalamnya ya Bung. Nah makanya karena kelihatan kaya banyak harta, ternyata tidak menjamin kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Ternyata orang kaya ternyata dijadikan budak, suruh bersih-bersih gitu, nggak boleh istirahat. Iya, kayak apa ya, mentang-mentang kita dari miskin jadinya hidupnya rendah banget gitu Bun. Jadi udahlah gitu aja. Iya, pokoknya cerita seperti itu, kan juga kayak cerita siapa Bu yang dinikahkan dengan orang tua kaya raya nih kan, Datuk Maringgi gitu. Seperti itu juga kan, dipandangnya orang tua, oh dipilihkan orang yang kaya, pasti Siti Nurbaya, depannya Siti Nurbaya gitu. Datuk Maringgi itu kan cerita kuno, cerita legenda ya bagi kita semuanya. Ternyata tidak menjamin, Bu, tidak menjamin ya. Harta kekayaan itu membuat kebahagiaan. Ya. Maka di sini disebutkan Rasulullah mengatakan, menikah dengan agamanya, dengan kebaikan agamanya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya
tersebut. Masya Allah, subhanallah ya Bu. Ya wes, nanti kalau memilih kriteria menantu ataupun memilih anak mantu, ya, walaupun mungkin tidak kaya, nih Bu, atau menantu itu bisa dicari bersama-sama. Sesungguhnya Allah pasti akan memberi rezeki pada kecantikannya dan juga kecantikannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau anak kita sudah mantep, ya anak kita sudah wis Bu, apa pilihanku niku misalnya seperti itu. Ya sudah, ya kita sebagai orang tua meridhoi, merestui, ya mendoakan semoga lancar, ya. Nggak usah dicegah-cegah oleh wong-wong kaya keluarganya orang duwe misalnya. Keluarga tidak mampu golek sing liyane misalnya seperti itu. Ya, jangan juga, ya. Nanti biasanya kalau anak-anak kita bicarakan, kita halangi seperti itu, nanti malah nekat biasanya Bu, ya. Tidak direstui, kemudian biasanya malah nekat melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Ya, selanjutnya sabda Rasulullah pula, la tankihil mar'ata li jamaliha fa'alla li jamaliha yurtiha wala limaliha wala'alla maluha yudghiha wa antakuna thiyibatan al-akhlaq. Artinya janganlah kamu kawin dengan wanita karena kecantikannya, besar kemungkinan karena kecantikannya dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Dan jangan kawin dengan wanita karena hartanya, besar kemungkinan karena hartanya dia akan membuat lacur ataupun serong. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita semuanya, kita alhamdulillah di sini santri Iwami semuanya ibu-ibu sholihah, ya. Kita semuanya sama-sama perempuan ataupun wanita yang insya Allah sudah cantik. Namanya cantik niku relatif, nonton ya. Semua wanita cantik, Bun. Betul ya. Cantik itu relatif. Saya tua juga cantik, Bunda. Tetap kan saya kan perempuan ya cantik. Iya, betul ya. Pede, nonton ya. Karena memang itu kecantikan itu kalau ya setiap laki-laki kan kriterianya nggak sama ya, maksudnya keinginannya menikah dengan wanita itu kan nggak sama. Cantik itu yang mana sih Bun? Cantik itu yang mana sih? Kan semua perempuan cantik. Cantik itu yang mana ya? Itu yang mana? Iya. Kalau yang dipandang suami jenengan bilang, oh ibuku cantik, istriku cantik, jadi kan jenengan wanita cantik. Ya, paling cuma sebulan itu Bunda, ntar keluar rumah ada yang lebih cantik gitu Bun. Yang dibilang tidak membosankan. Ucapnya cantik itu pripen loh. Lah iya, saya maksudnya gitu loh Bu Suci. Pernah diucapkan cantik yang mana? Gimana? Nah, kan era. Jadi terpilih jadi istri. Nggih, jenengan sudah terpilih jadi istri berarti yang tercantik. Nah, nggak mungkin orang tercantik dipilih jadi istri kan nggak Bu Suci. Ya tercantik sebulan Bun, 2 bulan gitu. Berikutnya yang apa ya kurang gaji dari suami hilang kecantikannya. Malah ngenten lho Bu, kayak bojone kula kan anake kula 2 wedok. Terus kula kan wedok. Paling ganteng dhewe aku ngoten malahan ki. Lah ya bener kan? Betul kan? Mas terakhir sama yang ya bener Mbak Suci kan Mbak Suci kan 2 orang cantik-cantik ya dia yang paling tampan gitu ganteng sendirinya cowok. Iya memang iya lah motornya bapak paling ganteng dewe. Aku sing ngoten kok mestian ki. Masya Allah, ya. Dan Allah, ya. Insya Allah kita tercantik, nanti jangan dipilih suami kok, ya berarti sudah suami memilih jenengan wanita yang tercantik, nanti ya sudah dipastikan. Yang tercantik ya mungkin dipilih jadi istri ini, nanti loh, gitu saja. Nggak usah mikir nanti ada yang cuma sebulan 2 bulan, nanti nih kok lah. Itu kembali lagi ke persoalan masing-masing. Kadang nih laki-laki kan seperti itu ya, mungkin pemikiran kita gampang bosan ataupun dan sebagainya, nanti. Jadi ya laki-laki itu tidak bersyukur ya. Jadi karuniakan seorang istri mau menemaninya gitu, kemudian diajak susah bersama, senang bersama, ya sudah seharusnya bersyukur ya. Satu lagi kuncinya syukur niku ya, syukur bila sudah bersamai berapa tahun misalnya atau berapa lama, itu berarti rezekinya Allah ya, rezekinya jenengan sudah dikasih suami istri yang jenengan saiki ya sudah, itu berarti ya sudah jadi ketentuan rezekinya Allah, kan ya. Jadi ini disebutkan kalau kita punya anak cowok ya Bu, ya. Kemudian mau menikah.
kita ingatkan, ya, jangan hanya karena kecantikannya saja. Biasanya mohon maaf, naudzubillah, ya, misalnya kan kalau penyanyi-penyanyi cantik ataupun mohon maaf yang pekerja-pekerja cantik itu biasanya kan napa niku nggih kebanyakan kan niku nggih dalam artian pekerjaan yang memang tidak baik juga, ngoten loh. Kayak mohon maaf mungkin bekerja malam dan sebagainya, ngoten niku kan Kadang wanita cantik ya, Bu, nggih. cantik itu menggulingkan dunia loh, Bun. Nah, iya makanya di sini disebutkan ya, besar kemungkinan karena kecantikannya dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Sama ya Bu nggih, seperti ada hadisnya Rasulullah niki ngono. Ya siapa tahu cantiknya mergo cantik oh adol di nama naudzubillah ini menjual dirinya ataupun mungkin melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat ngoten niku. Nah, berarti kan ke lembah hina. Nggih, ke lembah hina. Nggih, tapi ya kalau ya bisa ya cantik yang agamanya baik nurut pada suami. Ngoten niku. Nggih, tapi ya wallahu alam semuanya itu jodoh niku sudah kuasanya Allah, kita hanya berusaha ya berbuat baik misalnya sudah deket-deket ya mau menikah ternyata nggak jadi juga ada ya kan seperti itu kembali lagi ya orang jodoh nih belum jodoh nih ya gimana lagi sudah ketentuan dari Allah ya, jadi kalau kita memilih kecantikannya ya jangan karena kecantikannya saja nih siapa tahu nanti karena kecantikannya timbul kehinaan dan juga jangan kawin dengan wanita karena hartanya besar kemungkinan karena hartanya dia akan berbuat pelacur ataupun serong makanya kan kalau sekarang ya kita melihat berita-berita ya banyak korupsi banyak penjual apa niku Bu sekarang niku yang namanya apa judi online niku ya sekarang kan juga banyak ya promosi laundry ya laundry money cuci uang gitu ya Bun. Nah, seperti itu itu kan pekerjaan yang tidak boleh gitu melanggar syariat you know? Termasuk judi ya Bu itu namanya mengundi nasib judi itu nggak boleh kita itu bukan pekerjaan yang dihalalkan di agama Islam itu pekerjaan yang tidak baik pekerjaan yang haram makanya kalau kita punya harta banyak ataupun mungkin kita memilih wanita karena hartanya ini siapa tahu karena hartanya itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya intinya berarti bagaimana yang sedang-sedang saja ya cantiknya sedang ya hartanya juga sedang ya jadi kalau sama-sama menikah ataupun memulai kehidupan baru niku sama-sama seimbang ngaten nggih seperti dalil yang atas tadi harus seimbang tadi ngaten seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak laki-laki, sebagai laki-laki kan sebagai imam, kemudian kita mempunyai alhamdulillah dikasih titipan Allah rezeki yang lebih, dikasih harta yang banyak, alhamdulillah. Nanti kalau sudah menikah, kita sudah tahu tentang niatnya kita nikah ibadah, kemudian kita memuliakan istri kita, wis dek sampean nggak usah kerja, aku aja kerja, hartanya juga sudah cukup untuk menafkahi jenengan dan anak-anak nanti. Berarti masya Allah, subhanallah, ya. Berarti laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bisa anak kita yang laki-laki juga seperti itu ya, ibu-ibu semuanya harapannya doa kita semuanya tidak putus untuk anak-anak kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi memang kodratnya anak laki-laki itu sebagai imam, sebagai pemimpin dalam kepala rumah tangga. Jadi kalau bisa memang melebihi segalanya, baik secara harta, agama, maupun secara fisiknya dan sebagainya. Insya Allah, Bismillah, Bismillah ya Allah memudahkan urusan kita semuanya. Oke, selanjutnya. Dan hendaklah kamu kawin dengan wanita yang baik budi pekertinya. Nah, ini baik budi pekertinya. Sudah tahu sama ibunya hormat, keluarganya hormat, ya. Kalau berbicara lemah lembut, kadang ada seorang wanita itu napa sifatnya buruk, suka ngomong kasar, ngomong mengumpat, itu juga nggak baik ya Bu. Sekarang kan juga ada. Nah, mungkin kita pernah menjumpai juga ya anak-anak yang saomong niku kata-kata yang tidak baik. Berarti kita sudah bisa menilai, oh ya anak nggak baik, ngomongannya kok kasar, ngomongannya kok tentang kebun binatang semuanya misalnya. Nah, kan kita bisa menilai. Kalau anak kita dekat dengan perempuan tadi, ya kita ingatkan. Jangan deket-deket kayaknya nggak baik untuk jenengan, seperti itu. Itu nggak ada salahnya kita mengingatkan putra-putri kita untuk memilih jodoh ataupun pasangan kita yang lebih baik. Kalau sudah baik budi pekertinya, insya Allah mudah dituntun, gitu, manut kepada suaminya, ya, tidak membangkang, dan insya Allah rumah tangganya pun juga akan penuh keberkahan karena kebaikan. Ya. Satu lagi sabda Rasulullah,
Hadisnya panjang sekali ya. Ista'idzu billahi minal mughfirati qila wa ma mughfirat ya Rasulullah. Qala al-imamul jairu ya'khudhu minkal haqqa wa yamna'ukal haqqa wal jaru su'u ainahu taroka wa qalbuhu yar'aka in ra'ai khairan satarahu wa in ra'a syarran azharahu wal mar'atu su'u tushibu qabla al-masyib. Artinya, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang dibenci. Ditanyakan, apakah perkara yang dibenci itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, perkara yang dibenci itu adalah pemimpin yang nyeleweng, yang mengambil dan menghalangi hakmu. Yang kedua, tetangga yang jelek. Yang kedua, matanya melihatmu sementara hatinya mengekangmu. Jika melihat kebaikan, dia menutup matanya dan mengincarnya. Sedangkan jika melihat kejelekan, dia berusaha menampakkannya. Yang ketiga, wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya. Ya jemaah Yuamid on air rahimakumullah. Jadi sabda Rasulullah di sini mengatakan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap saat, pada sholat, pada zikiran, ya, setiap doa kita semuanya, setiap tawasul kita, pasti mendoakan, ya Allah, semoga dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada, ya, apapun aktivitas kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan dari perkara yang dibenci. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu ya Rasulullah? Yang pertama, pemimpin yang nyeleweng, mengambil hak dan menghalangi hakmu. Jadi, pemimpin yang nyeleweng. Kalau di pemerintahan Indonesia ini kayaknya sudah banyak sekali ya akhir-akhir ini para koruptor ditangkap. Ini kalangan kakap ya, kalangan besar ya. Kalau mungkin di tingkat kecil kita, mungkin di desa kita, setingkat RT RW mungkin juga ada menggelapkan dana desa juga seperti itu ya Bung ya. Ya namanya pemimpin kan harus mengayomi masyarakatnya, memberikan ketenangan, ya, melayani dan sebagainya. Kalau misalnya seorang pemimpin tersebut tidak bisa diandalkan, ya misalnya hanya untuk memperkaya keluarganya ataupun untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan hak-hak rakyatnya, berarti ya ini adalah orang yang termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kalau nanti jenengan siapa tahu, ya pulang dari Taiwan tiba-tiba jadi bulurah misalnya. Nanti nama buatan kira-kira. Nggak berani Bun. Yang sudah menjalankan. Ada ya, iya nanti keluarga saya dapat itu. Dapat uang itu dikirain apa? Jadi bulurah loh. Masya Allah. Ya siapa tahu ya. Oh, Allah niku kalau membolak-balikkan niku kun fayakun enggak ngoten. Siapa tahu sekarang mungkin masih jadi pekerja, nanti ganti mempekerjakan orang lagi ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita jadi pemimpin, ya suami kita, ya maupun siapa kita, ya, kita harus mengarahkan, ya mungkin kalau sedikit sudah membelok, kita pun mengingatkan, jangan sampai karena kedudukan, pangkat, kemudian segala hal dilakukan, ya, jangan sampai kita membelokkan agama kita, tidak boleh ya, itu semuanya. Jadi pemimpin yang menyeleweng ini tidak perkara yang dibenci oleh Allah, dan sampai jadi pemimpin yang menyeleweng. Pihak kecil-kecilan mawon, ya mungkin di dalam keluarga kita diamanai misalnya usaha keluarga ataupun apa, gitu ya kita harus benar-benar ya untuk menjaganya amanah tersebut, jangan sampai menilap hartanya, menilap pemasukannya, ya misalnya masuk 100 bilang 50, itu kan namanya nilap juga ya. Ya dalam hal kecil pun seperti itu tidak boleh. Jadi mengambil haknya orang lain juga tidak boleh. Yang kedua, tetangga yang jelek. Yang kedua, matanya melihatmu sementara hatinya mengekangmu. Nah ini mungkin kalau kita semuanya kebanyakan kalau di kampung-kampung kebanyakan aku wegah orang kampung nggak mau ya, karena jadi omongan tetangga, apa-apa diomong, apa-apa digibah. Ini apa buatan Bu? Tempat yang jenengan ada nggak yang seperti itu? Atau semuanya ada Bu, di mana-mana ada Bun, ada. Di mana-mana ada ya. CCTV berjalannya ada ya. Udah apa ya? Enggak asing lagi ya. Bukan hal itu guys, lumrah ngeten umum ngeten tuh jadi. Menak di susah diomong ngoten niku pripun Bun? Lah, ya wes.
seperti itu ya wes, namanya kita bermasyarakat ya sampai elek kita jadi omongan orang, kita berbuat baik jelek juga jadi omongan orang. Mau berbuat baik saja jadi omongan, apalagi berbuat jelek, ngerendah neo, ngaten ya, seperti itu. Ya tapi memang itu sudah apa terjadi di masyarakat kita, nggak bisa dipungkiri. Kecuali kalau misalnya rumahnya cuma sendiri, ya, asing, tempat-tempatnya orang asing, ngoten niku, ya berarti ya sudah tidak nggak apa-apa. Tapi kalau lingkungan biasanya masih di kampung-kampung, biasanya ada gosip sedikit saja sudah menyebar, ngoten niku, dari mulut ke mulut. Mulai saat dawa-dawa di jalan cek dawa omongan niku biasanya kayak terakhir terbukti nyata. Kadang niku urung sing pembawa beritanya mawon yang punya berita mawon belum berbicara sudah terdengar ke mana-mana biasanya seperti itu. Ya, tapi insya Allah kita sebagai tetangga kita memposisikan diri kita sebagai tetangga juga jangan sampai berbuat ataupun menjadi tetangga yang jelek ya Bu. Ya, kalau mungkin ada tetangga kita yang jelek ya kita sudah memaklumi saja ya nggak usah kita istilahnya niku menjelekkan juga jangan ya. Yang penting kita sendiri memposisikan kita. Kalau kita baik, insya Allah tetangga lingkungan kita juga akan baik. Kalau misalnya kita membeli sesuatu, punya sesuatu, ya, kemudian misalnya ketika membeli kan kita itu pasti sedekah ya, membeli motor baru, mobil baru biasanya kan pasti gendurinan, bersedekah ataupun berbagi. Ya, penting kita niatnya saja seperti itu. Kalau mungkin kalau orang lain memandangnya iri ataupun sebagaimana, ya sudah, nonton ya. Yang penting dimulai dari kita sendiri, jangan jadi tetangga yang jelek. Kita jadi tetangga yang baik. Karena tetangga jelek adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya di diri kita sendiri. Kita berbuat baik, insya Allah tetangga kita pun juga akan berbuat baik. Kalau ada tetangga berbuat tidak baik, ya sudah, biarkan saja, kita nggak usah melawannya. Dan yang selanjutnya, wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya. Ini apa maksudnya? Jadi gini, wanita yang menumbuhkan uban ini maksudnya adalah wanita yang berpikiran. Ya, biasanya pikiran yang bermacam-macam. Ya. Memikir ke depan bagaimana dan bagaimana selalu punya rasa was-was, punya rasa khawatir ya, tentang dirinya maupun keluarganya ya, secara duniawi. Ini juga termasuk hal tersebut. Ya, makanya kalau kita misalnya di sini alhamdulillah bekerja, ya sudah melayani pasien dengan baik, mendapatkan gaji, alhamdulillah kita syukuri, kemudian kita tasyarufkan rezeki kita yang sudah kita dapatkan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, ya, tapi untuk juga sebagian kita infakkan di kelompok belajar masing-masing. Kemudian kalau ada bencana alam misalnya kita pun membantu, ada teman sakit kita membantu sedikit-sedikit kita keluarkan rezeki kita. Itu saja Bu. Sebenarnya nggak usah terlalu berpikiran terlalu aneh-aneh untuk yang ke depan gitu. Jadi kalau orang banyak angan-angan, ya angan-angannya tidak tercapai, nanti biasanya malah menimbulkan maudarat di akhirnya. Makanya menimbulkan rambutnya putih, gampang putih, banyak pikiran. Karena angan-angannya misalnya tidak tercapai dan sebagainya. Jadi kita mungkin apa? Nyantai mawon hidup niki apa? Ya wis penting wis kerja ibadah wayahe ngaji-ngaji, wayahe solawatan, wayahe zikiran, ngoten mawon. Nggak usah terlalu mikir nanti ke depannya bagaimana, ke depan kita bagaimana, besar. Karena itu juga akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, wanita yang dinikahi tidak mandul. Karena Rasulullah bersabda, tazawwaju al-waduda wal-waluda fa inni mukasiram bikumul umam wala tankihu ajuzat wala akirat fa inna dararil muslimina tahta dhillil arsy tahta da'ut abuhum Ibrahim khalilullahu yastaghfiruna li abaihim. Artinya, kawinlah kalian dengan wanita yang penuh rasa kasih sayang dan mampu melahirkan anak yang banyak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain. Dan janganlah kamu kawin dengan wanita yang tua dan mandul. Karena sesungguhnya anak-anak muslim berada di bawah bayang-bayang arsy. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon ampunan buat ayah-ayah mereka. Nah, niki ya jamaah iwamit rahimakumullah, mungkin di sini disebutkan mandul ataupun tidak punya keturunan lagi. Biasanya kan
ada sebelumnya niku sebelum menikah biasanya ada rahimnya sudah diangkat ataupun mungkin punya penyakit tumor sehingga tidak bisa mengandung lagi ataupun tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Nah, kalau misalnya sudah diketahui sebelum pernikahan, sebelum mengadakan pernikahan, kalau memang jelas-jelas tidak bisa memberikan keturunan, sebaiknya mundur. Nanti sebaiknya mundur. Kalau misalnya Bu kadang sudah cinta banget, nggak apa-apa tidak mendapatkan keturunan, bisa adopsi anak dan solusi lainnya misalnya. Ya sudah, jadi sama-sama ridho antara laki-laki dan perempuannya. Tapi kalau sudah di depan, sudah benar-benar nyata tidak mempunyai keturunan, tidak bisa mempunyai keturunan, karena mandul, karena rahimnya sudah diangkat dan sebagainya, sebaiknya terbuka kepada calon suaminya. Jangan disembunyikan, ya. Ini untuk berlaku untuk putra-putri kita semuanya ya Bu, anak-anak cewek kita semuanya. Kalau misalnya ada halangan tentang kesehatannya, kita bicarakan sebelum pernikahan. Dan nanti tidak berefek, ternyata kamu mandul, nggak bilang sama aku sebelum menikah, seperti itu. Dan nanti kan efeknya ada di belakang, malah kekhawatirannya di belakang. Jadi di sini disunahkan bahwasanya ketika menikah itu mengharapkan keturunan yang banyak, maka kawinlah dengan wanita, jangan kawin dengan wanita tua ataupun mandul. Biasanya kalau sudah menopause, sudah tidak haid, datang haid, berarti kan sudah tidak mungkin dapat keturunan, kan? Sudah tidak mungkin, karena sudah tidak produktif lagi. Nah, kalau seperti itu ya sebaiknya ya sudah jangan dinikahi. Berarti kita yang udah umuran itu nggak boleh nikah lagi ya, Bun? Bukan sayang, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kalau misalnya masih sama jaka, perawan, nggak tahu kalau maksudnya. Kalau kita kan alhamdulillah mungkin dari kita Sabri Wawin mungkin sudah pernah gagal menikah yang dulu mau menikah lagi. Kemudian cari teman hidup, lanjutkan sampai menemani hari tua. Ya nggak apa-apa ya nikah ibadah kok. Bukan karena kok sudah tua-tua nggak boleh boten. Di sini. Kalau kita kan nggak tahu punya nggak keturunan lagi gitu Bun. Iya, bukan. Yang dimaksud di sini ya memang kalau sudah tahu ketahuan tidak punya, sudah mandul tahu Bu mandul itu berarti kan tidak punya keturunan lagi, tidak bisa punya keturunan. Biasanya jangan dinikahi. Misalnya jenengan putra jenengan nikah dengan wanita yang mandul, otomatis misalnya tidak terbuka calon istrinya dulu nggak ngomong. Nanti kan jenengan pasti sebagai ibu mertua kan kecewa toh. Nyapa kok orang ngomong dari dulu nggak bisa punya keturunan seperti itu kan. Kalau masih posisinya masih perjaka maupun gadis loh ya. Biasanya kan pasti ada pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau sudah pernah menikah, gagal mau menikah lagi, bukan kok nopo ya sudah. Biasanya kan ya wes mungkin gagalnya setelah umur 40, 50, kemudian mau berumah tangga lagi, berarti kan ya tujuannya untuk meneruskan hidup, untuk mencari pendamping nanti di hari tuanya, kan? Misalnya dari sepuh tinggi genduk-genduk rasa karo teras, lungguh bareng kan seperti itu. Mungkin lah Bu, ya Bu. Mungkin sebenarnya jangan tersinggung ya. Mungkin wanita tua yang dimaksud di sini bukannya kok kita sudah tua tidak boleh menikah lagi, Bu. Ya enggak Bun, siapa tahu enggak boleh jadi mundur aja. Boleh Bu, tetap nanti kok mundur ke nyapa, maju terus Mbak. Iya, maju terus ya apa mundur ki. Iya, sing api kok mundur. Lah, didukung gitu, wae didukung semuanya. Yang di sini single parent ataupun masih sendiri mau menikah lagi monggo. Kita kan ibadah luwih. Golek ning ngoten niku Bu Rukayah nggih. Digolekne piye? Ngoten biasane tanggane pesuci amen kae, wong apik dudu apik. Lah ora apa-apa, Bu, enggak ada masalah nggih. Ya sudah sama-sama sudah sama-sama berumur ngoten niku. Ya enggak ada masalah, boleh. Ngoten nggih. Ya karena sesungguhnya anak-anak muslim disebutkan di bawah bayang arsy. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya. Bapak kita semua ini kok aslinya sinten Bu? Sing dadi punjere bapak ya awak dhewe niku sinten? Nabi sinten? Nabi Adam. Ya Bun. Salam alaihissalam. Nggih, dadi dadi punjere awak dhewe niku aslinya saka Mbah Adam karo Mbah Hawa. Niku sudah tidak bisa dipungkiri nggih. Niku ceritanya kita semuanya asli ini.
mbok awak dhewe saka Afrika, saka sing kulit hitam, kulit kuning, kulit nopo niku semuanya aslinya dari Mbah Satu sebenarnya aslinya kita ya. Jadi kalau kita nanti umat muslim niki anak-anak muslim banyak niki nanti dikumpulkan oleh Nabi Ibrahim di kekasih Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan kepada bapak-bapak ataupun ayah-ayah mereka. Jadi kalau kita semakin banyak anak, banyak yang mendoakan, ya, banyak yang meminta ampunkan. Kalau kita sudah tiada, banyak yang mendoakan. Ya, tapi kebanyakan kita sekarang, zaman-zaman sekarang anak S1, 2, pun ya Bu ya. Kebanyakan nggak mau banyak anak, banyak kayak nenek-nenek kita. Keturunan bapak nenek kita kan dulu berapa? Ada yang selosin, anak sing 10 gitu. Saya 11. Mulai 10 ya. 10 ya Allah, Masya Allah. Nggih, subhanallah nggih. Masya Allah. Ya, nggih, seperti itu loh. Kok zaman sekarang itu kenapa orang-orang itu kok sulit untuk punya anak lagi, takut kekhawatiran bayang-bayangan ya ngerti upai apa dipakani nopo nggih. Nanti sekolah piye, sekarang biaya sekolah mahal dan sebagainya. Nggih napa mboten? Termasuk kita. Saya sendiri dulu seperti itu kadang ya mikirnya seperti itu. Masya Allah. Wes, itu sudah kodratnya Allah ngoten ya Bu nggih. Jadi disebutkan bahwasanya kalau kita punya anak-anak banyak, nggih, nanti kita harapan kita mendoakan kita bisa menjaga kita di hari tua kita nanti. Ya. Selanjutnya, wanita yang dinikahi hendaknya masih perawan. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahuna azabu afahan wa kebalu arhama wa asana akhlaqan." Artinya, hendaklah kalian kawin dengan wanita-wanita yang masih perawan, karena mereka lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya, lebih subur atau masa birahinya, dan lebih bagus budi pekertinya. Okay. Jadi kalau di sini tadi disebutkan, jangan menikah dengan wanita yang mandul. Aku halah ya? Halah? Wah. Okay. Jadi kalau orang perempuan tidak boleh, laki-laki tidak boleh menikahi orang yang mandul. Ya, di sini disebutkan menikahi yang masih perawan. Jadi kalau kita umumnya ya wes gadis perawan ya karo bujang masih perjaka. Kan ngeten ya Bu, kalau kita semuanya seperti itu. Kebanyakan ya memang seperti itu. Karena Rasulullah niku mengatakan menikahlah dengan yang masih perawan. Karena perawan niku masih bersih mulutnya, nih. Istilahnya rahimnya masih subur, masih bersih, seperti itu. Jadi kalau mencarikan jodoh ataupun mencarikan calon istri bagi anak kita ataupun kita sebaiknya cari yang masih perawan. Kita Bu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi menikahlah dengan yang masih perawan ya. Selanjutnya wanita yang dinikahi adalah orang lain. Karena Rasulullah bersabda, "Tankihul qarabata fa innal walada yakhluqu dawinan." Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga, karena anak yang dilahirkan akan kurus. Anak yang lahir kurus karena lemahnya syahwat, berbeda kalau istri tidak berasal dari kerabat sendiri, sebab wanita yang masih kerabat hanya sebatas membangkitkan kekuatan rasa untuk menghidupkan syahwat saja. Namun apabila dipandang dari segi kehidupan dan keharmonisan, maka kawin dengan wanita kerabat sendiri adalah paling utama. Sebab wanita yang masih ada hubungan kerabat sedikit jarang sekali mengkhianati suaminya. Dia selalu sabar ataupun tahan jika suaminya menyakiti hatinya. Tidak mencela suaminya, tidak mudah tertarik pada laki-laki lain, dan rasa cemburu kekerabatan yang ada pada diri wanita terhadap suaminya, tertanam apabila rasa cemburunya yang bersifat perjodohan. Sifat-sifat seperti tersebut di atas sulit ditemukan pada wanita yang bukan kerabat. Lebih-lebih jika wanita yang masih kerabat itu wajahnya cantik, karena hal ini akan lebih mendatangkan kerukunan dan kedamaian. Ya, Masya Allah. Jadi gini, wanita yang dinikahi adalah orang lain. Ini maksudnya bagaimana? Kalau di kita, kalangan kita, kebanyakan juga kalau menikah masih dengan ada hubungan saudara. Misalnya contohnya gini, jenengan punya kakak, punya adik, kemudian kakak adik jenengan punya anak. Ya. Kemudian kalau menikah dengan anak kita, boleh atau buatan? Berarti ngarannya keponakan. Jadi kalau menurut syariat asal menurut agama syariat asal buatan? Hah? Boleh apa buatan? Saya tanya jenengan.
Keponakan. Boleh. 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 Ya, boleh, masih boleh. Keponakan itu boleh. Karena di sini disebutkan kalau biasanya kalau dijodoh nih dengan masih kerabatnya, niku biasanya nama lebih harmonis, karena ada rasa ketakutan, kesadaran, bukan ketakutan, sabar, mun rapi api rasa jodohnya kok tadi musuh seperti itu, kalau pemikiran orang yang masih misalnya menikahnya dengan hubungan kekeluargaan. Tapi kalau dengan orang lain, biasanya kan, alah yowes, nggak misalnya sudah tidak ada kecocokan lagi, pengen niat pisah ya pisah ngoten mawon karena ya sudah bukan jodohnya lagi dan sebagainya. Jadi di sini disebutkan ya kalau bisa menikah dengan orang yang bukan ada hubungan yang masih ada. Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan kekeluargaan. Ya, sebaiknya dihindari ya. Tapi kebanyakan di antara kita pun jarang ya Bu kalau orang Jawa apalagi ya. Biasanya ya nggak wani lah nikah nih anak dengan keponakan jarang dijumpai ya. Kecuali kalau di kalangan Gus, jarang malah mulai adoh-adoh ngoten niku lho pripun. Mulai adoh-adoh ya. Ngoten niku. Ya masalah jodohnya seperti itu nggih, suci semuanya nggih. Kebanyakan yang menikah kerabat niku ke golongan pondok pesantren salafiyah gitu. Seperti kemarin Gus sinten? Nika sinten Bu sing daleme Masya Allah. Ya intinya keluarga biasanya masih kalau kerabatan pondok. Yogane terus kausar nggih kalih anak niku nggih anak niku. Niku masalah kan itu masih keponakannya ngoten lho ya, masih manggilnya Budi nggih. Kemudian menikah dengan keponakannya sendiri kan seperti itu. Nah, berarti masih kekerabatan ya. Boleh kok Bu seperti itu enggak apa-apa. Dalam syariat boleh. Tapi di sini sebaiknya malah Rasulullah menganjurkan jangan menikah dengan kerabat terdekat, ngoten nggih. Karena nanti biasanya kalau ada apa-apa, misalnya tidak ada rasa kebaikan lagi, biasanya akan diungkit-ungkit dan sebagainya. Ngoten niku. Ya. Misalnya suaranya nggak jelas Bu. Kadang kerusak. Ente sampean nepret-nepret. Ente sampean nepret-nepret enggak, Mas. Nggih. Jadi intinya seperti bisa itu keluarga maksud saya. Masih keluarga. Ya. Kalau bisa ya jangan ngoten nggih. Di sini disebutkan Rasulullah menganjurkan kalau bisa jangan ya masih ada hubungan kekeluargaan. Ngoten ya Bu. Ya wis ora apa-apa ya mungkin saudara jauh ya ataupun mungkin masih satu desa, satu apa kan masih bisa terjangkau itu juga enggak ada masalah ngoten niku. Oke, wallahu alam. Semua jodoh niku adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niki hanya berusaha wis golekne jodoh anak ya sing apik, ya moga-moga ketemu wanita yang baik, anak yang baik kan seperti itu. Harapan doa orang tua niku pasti semuanya banyak seperti itu mengharapkan wis pokoknya muga-muga dibari jodoh sing apik, ngoten langgeng selawase. Biasanya seperti itu nggih. Wis pokoknya siapapun jodohnya wallahu alam, yang penting kita berusaha mendoakan untuk kebaikan putra-putri kita semua. Insya Allah materinya tadi sudah sama ya, materinya insya Allah sudah 1 jam lebih tadi sudah. Mungkin ada santri yang mau belajar membaca kitab di Semanggaaken, 1 atau 2 santri, enggak, terus mungkin dilanjutkan tanya jawab kalau ada yang bertanya. Atau nggih, enggak. Bu, mau tanya nih. Kemarin itu kan pernikahan saya itu kemarin. Bentar, Bu Matiana. Ayo pakai Iwami, jihad yuk. Mangga dipandu Bu Dwi Restiani. Tenangnya, mangga. Iwami. Bu Mas Rian nggih, salam riyen. Monggo salam riyen diperkenalkan nama dari kelompok mana, passwordnya. Nama saya Marliana dari kelompok Cempaka Ceria. Cempaka tercinta, nggih, monggo. Cempaka tercinta. Iya salah. Maklum masih baru. Belum hafal. Nih, santri baru Bunda. Iya, Bu. Monggo. Passwordnya Iwamit. Iwamit, jihad yuk.
tak lanjutannya belum bisa, Bu. Berkarya maju terus, pantang mundur Pantang demi mundur. perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Barakallah. Ini mau bertanya, Bu. Mau bertanya apa bercerita ya? Nggak tahu nih. Udah boleh kan ya, Bu ya? Sudah, monggo dipersilakan. Iya, monggo. Pertanyaan apa? Jenengan mau bertanya apa? Kemarin itu kan pernikahan saya itu dengan keponakan dari Uwa. Keponakan dari Uwa. Itu apakah boleh apa enggak sih sebenarnya ya? Oke, terus? Ya akhirnya bercerai. Ya cerainya karena nggak baik. Terus pertanyaannya? Iya itu kemarin maksudnya apakah tidak masalah dengan anak-anaknya apa gimana, Bu? Dengan keturunan-keturunannya. Kan itu menikahnya dengan keponakan dari Uwa gitu. Sudah ya, pertanyaannya. Jadi apakah menikah dengan berarti keponakan Uwa berarti anaknya Pak Le ya? Uwa itu Iya. Pak Le ya? Iya. Paman ya? Iya. Uwa itu ya. Iya paman ya kan. Uwa itu Pak D, Bun. Pak D Uwa. Pak D. Oh, Pak D. Jadi anak yang tertua lah. Ya. Oh, seperti itu ya. Iya, Uwanya Jadi di sini disebut Uwanya itu perempuan. Yang Uwanya perempuan. Anaknya berarti Bude ya, anaknya Bude. Ya. Berarti masih jenengan posisinya keponakannya Bude seperti itu ya. Menikah dengan keponakannya juga. Jadi keponakan sama keponakan. Oh lah. Jadi di sini tadi disebutkan ya Mbak ya bahwasanya kalau di sini dianjurkan ya. Dianjurkan menikah dengan orang lain. Tapi kalau dengan kerabat pun juga masih boleh saja. Karena biasanya ya, kalau anak yang lahir dari masih kerabat ataupun akrab saudara dekat, itu biasanya ya. Di sini disebutkan ya, lahir dengan kurus dan lemah syahwatnya. Ya wallahu alam ya untuk ini ya, sama orang kan nggak sama ya untuk kekuatan diri badannya sendiri kan nggak sama ya. Entah ini betul atau tidak ya wallahu alam seperti itu ya. Kemudian di sini disebutkan pula bahwasanya kalau menikah dengan masih kerabat niku kalau untuk secara keharmonisan ya, secara untuk rumah tangganya bisa harmonis. Karena apa? Kan biasanya kalau saudara niku misalnya kalau misalnya ada marah-marahan, kalau apa itu kan ada rasa segan, ada rasa takut, jadi ditahan ngeten lho Mbak. Misalnya mau marah, mau marah-marahan itu kan ada rasa segennya ngeten. Kan masih saudara. Pikirnya seperti itu. Sini pun sudah disebutkan nih dalam kitab nikahan. Jadi kalau menurut menikah dengan akrab, dengan kerabat, menurut kehidupan dan keharmonisan, maka itu utama, boleh, baik. Tapi kalau misalnya masalah yang jenengan kok ternyata tidak langgeng, ternyata sampai bercerai, ya Allahu alam, ya mungkin ya bukan jodohnya sampai segitu. Nanti ya Bu Farliana ya, nggak usah menyalahkan takdir. Yang penting kita kan sudah berusaha. Siapa sih yang menikah kok pengennya bercerai? Pasti tidak ya, pasti menginginkan pernikahan yang langgeng selamanya sampai anak cucu, sampai janahnya Allah. Dan kalau misalnya mungkin di tengah-tengah perjalanan ada hal-hal yang merintang, hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut, kemudian ya sudah, mungkin keputusan terbaik untuk bercerai ya sudah. Berarti jodohnya sampai di situ. Nah, itu ya. Karena biasanya kalau menikah masih dengan saudara itu kan
takutnya kan ada ketakutan tersendiri. Oh, nanti tidak baik lagi sama budenya dengan keluarganya, bagaimana mempertanggungjawabkannya kan seperti itu. Dan tapi kalau memang sudah tidak ada jodoh, ya sudah, wallahu alam. Terus punya anak mboten Bu Mardiana? Punya keturunan? Punya dua. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Semoga dengan lantaran keturunan jenengan, putra-putri jenengan tetap menjadi jembatan silaturahmi, ngaten nggih, tidak putus walaupun secara pernikahan sudah tidak ada hubungan, tapi secara kekeluargaan kan masih tetap tersambung, masih silaturahminya tetap terjaga. Ngaten nggih, Bu? Iya. Insyaallah semoga keberkahan untuk panjenengan. Amin. Ya. Ada lagi mboten jamaah yang bertanya? Satu lagi mboten, terus nanti doa mungkin ya. Terima kasih. Apa saya kasih pertanyaan? Ya, sami-sami. Ya, semoga istiqomah belajar bersama-sama. Amin. Iya. Ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Niki kodok puasanya ada yang sudah kodok apa belum santri Wamit? Sudah nyaur puasa apa belum? Apa masih syawalan kodokan? Kodokan alhamdulillah. Awal nggih. Awal Ya, saya pun sama Bu. Nika lebaran nika uzur sampai sekarang alhamdulillah Syawal sudah 3 hari ini alhamdulillah. Jadi saya utamakan dulu Syawalnya nggih. Dan insyaallah nanti setelah kata Syawal baru qadha makan. Karena untuk puasa wajib dan sunnah itu tidak boleh digabung ya semuanya. Yang qadha ataupun mengganti hutang niku sendiri, Syawal juga sendiri. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat ulama mengatakan ya nyaur poso ya Syawalan ganjarannya 2. Tapi kalau menurut ilmu fikih yang kita anut, menurut Imam Syafi'i, mboten pareng ya. Nyaur poso ya sendiri niatnya, qadhaan soma Ramadan. Dan kalau untuk Syawal ya sendiri. Syawal misalnya hari kemarin Kamis, kemudian jenengan puasa Syawal, niatnya Syawal, puasa Kamis, sunah Kamis, boleh ya apa-apa sih, ropel boleh ya apa-apa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Yang Yun dimot. Yun mau tanya yang ini tadi Bu, mungkin tadi saya nggak dengerin ya. Yang nomor 3, wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya ini maksudnya gimana Bun? Intinya berpikirnya terlalu niku yang angan-angan panjang niku lho Bu, maksudnya mikir ke depannya terlalu banter. Paham? Jadi terlalu memikirkan overthinking ya Bun. Lah betul lah ya bahasane ngoten niku. Siang taito, darinya siang taito. Siang taito. Salah, overthinking ya, betul Bu. Jadi kan kalau banyak pikiran biasanya kan mempengaruhi ya tentang hormon ya. Jadi mempengaruhi tentang warna rambut seperti itu. Jadi maksud menumbuhkan obatnya seperti itu. Betul, overthinking Bu. Jadi kejelasannya ya kita hidup ini nggak usah terlalu mikir yang sejalan-jalannya. Misalnya sekarang anaknya masih kecil, jenengan bingung harus menyediakan biaya untuk SMP, SMA sampai jenengan ibaratnya diurangi ngirit-ngirit, dan sekolah anak ini nanti takut kekhawatiran jenengan tidak bisa membiayai dan sebagainya. Ini lah panjang angen-angen ataupun terlalu overthinking, pikirnya terlalu jenuh, ngono nek wong Jawa nek ngoten niku binti sahita. Enggak boleh. Pulau banget nih ini. Jadi kita harus percaya kode-kode harus solusinya mungkin Bun. Ada solusinya mboten Bun. Solusinya ya kembali lagi pada diri sendiri. Wes Gusti Allah maringi sementen ya sementen dilakoni mawon. Misalnya kasih gaji sekarang, ya wes yang penting kita nabung, sebagian kita sedekahkan dan sebagainya. Nggak usah mikir, saya nguwirit banget, nggak pernah belanja, nggak pernah jajan, terus nanti uangnya untuk masa depan kita semuanya. Itu terlalu over, maksudnya, ya. Yang terlalu khawatirin memikirkan, khawatir, betul, kekhawatiran yang berlebihan, betul.
Seperti itu, nggak boleh. Dan Suwun Bun. kita kan kepada Gusti Allah sebenarnya diparingi dalan kok ya nek wae dalan. Seperti itu Kok Binting ya. Nggih, matur suwun Bunda. Nggih. Sampun, kalau nggak ada sudah nggih. Dan nanti tutup dengan doa. Kula Bun tadi pertanyaan. Niki titipan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki titipan dari teman nggih Bun. Napa? Rencang kula niku kan ada ipar, sedangkan ibunya niku sekarang lagi sakit nggih dan perlu dirumat nggih, dirawat. Berhubung keluarganya itu di rumah tidak ada adik atau kakak perempuan, jadi hanya mempunyai ipar. Nah, sedangkan ipar ini selama ibunya itu sakit itu tidak pernah membantu merawat. Bagaimana caranya supaya si ipar ini itu bisa terbuka hatinya untuk membantu merawat ibunya ngeten Bun. Soale rencange kula niki nggih kebetulan bekerja di sini ngeten. Sedangkan di rumah itu hanya ada bapak sama anak, sebelahnya ada kerabat tapi napa puhak ise nggih nek badhe nyuwun bantuan ngeten. Nah, sedangkan selama ini yang merawat itu cuman bapaknya. Sedangkan ini si Mbak Ipar itu sama sekali tidak pernah nggih boten ngerti ngeten lho Bun. Dan iki Mbak ini ku bingung antara badhe menegur langsung kok nanti timbul masalah atau melalui kakaknya yang laki-laki itu baiknya melalui sinten Bu untuk menasehati supaya Mbak Ipar ini terbuka hatinya ngeten Bun. Tenawon matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah nggih, persoalan keluarga nggih, yang namanya saudara, apalagi niki kan istilahnya ipar ya. Ya berarti yang berhak untuk menegur istrinya supaya istilahnya ya Jawa ya belum mengobani morotuane, yang berhak adalah suaminya. Berarti kakaknya si temenin jenengan tadi. Ngoten ya, Bu. Nggak ada salahnya suami itu menegur. Suaminya, kakaknya niku menegurnya itu nggak ada salahnya. Kan dia di sini temenin jenengan juga biasanya memberi materi ya, otomatis secara bekerja pasti kan juga hal ngoten niku. Jadi sebaiknya ya kekeluargaannya dengan suaminya ya, dengan kakak temenin jenengan itu bicara secara kepala dingin ngoten. Ya namanya orang tua pasti nggih, kita semuanya pasti kepikiran, pasti kita semuanya itu mempunyai rasa tanggung jawab. Ya mau pulang bagaimana masih butuh, mungkin ada hal-hal yang lebih dipikirkan lagi, ngoten. Kemudian kalau pulang juga belum mencukupi, kadang seperti itu. Jadi mungkin kan kalau misalnya bisa baikan iparnya bisa diajak kerjasama, bisa membantu, kan juga lebih ringan ngoten nggih. Jadi menurut saya yang mengingatkan istrinya ya kakaknya tadi, kakaknya temenin jenengan itu lebih berhak. Kalau misalnya tidak bisa, ya mungkin di rumah cuma orang-orang sepuh, sekarang kan punya gaji ya temenin jenengan, mungkin bisa nyuruh orang untuk membantu, bisa ya Mbak. Sekarang kan sudah banyak ya, kalau di kampung-kampung pun juga sudah ada seperti itu. Misalnya orang tuanya sudah jempol, biasanya dikasih gaji 800, 1 juta untuk merawat siang ataupun malam, ngoten itu biasanya bisa. Sudah ada Bunda. Solusinya sudah ada. Iya, sudah ada. Bisa pulang ya juga kalau malam pun juga bisa sampai tidur di rumah tuh bisa. Makanya sekarang insya Allah lebih mudah ngoten gitu. Jadi daripada mungkin gedrah ataupun nesuan dengan ipar, dengan mas, kalau memang kan itu dari kesadaran sendiri ya Bu ya, mau membantu ataupun mau merawat orang tua itu untuk kesadaran sendiri. Kalau hati ini orang karep, hati ini nggak pengen, nggak mau, biasanya juga malah congkrah ngoten nggih. Wong aku ra karep malah wong mara tuwa mawon kan kadang seperti itu ya.
Beda dengan kita, pemikiran kita sebagai anak kandungnya. Nah, anak kandung otomatis kan mengusahakan apapun demi orang tua. Ngaten nggih, semoga terpecah solusinya. Putri temannya nggih. Seperti itu. Nggih, Pun. Ya dicarikan sing rewangi, Mbak. Sekarang di rumah juga banyak lah tenaga-tenaga yang bisa membantu. Jangan punya gaji, insya Allah bisa untuk memberikan solusi. Nggih, sampun tak sarani ya, kan cuman nggih, napa niku kan kurang komunikasi mungkin kali masing. Nah, Iya, kadang seperti itu. Oh, namanya ipar loh, wong sik penapa ning jenenge dulur pripen niku ya beda dengan kalau kakak adik sendiri ada negur mungkin kita cek ndek rasa di hati niku cek rada tega ngoten. Tapi kalau anak ipar ndak usah gelem ngurusi maratuane kan ya wis ngoten ya. Ya wis solusinya ya kita sendiri sebagai anak kandungnya ya wis dia usahane biar orang tua nyaman, kita pun juga nyaman kerjanya di sini, orang tua ada yang ngawasi seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Ya, sampun nggih insyaallah barakallah. Nggih insyaallah sudah waktunya tinggal 10 menit lagi untuk doa. Ngoten nggih dari saya pribadi, Ibu-ibu Sholihah, Iwamit on Air semuanya. Insyaallah kita semuanya kembali lagi seperti tadi, innamal a'malu binniyat. Segala apapun itu tergantung niatnya kita. Kita niatnya di sini bekerja untuk mencari ridhonya Allah, meringankan beban keluarga, nggih. Kita pun insyaallah niat kita bernilai pahala double-double. Selain mendapatkan pahala, kita mendapatkan gaji, nggih, dan juga keridhaan Allah. Kita pun juga meringankan beban suami. Ngaten nggih, niatnya ibadah Bu bukan hanya untuk kesenangan kita pribadi mboten. Niatnya untuk ibadah mencari ridhonya Allah. Ya, semoga Allah memberkahi langkah kita semuanya, memudahkan urusan kita semuanya. Pasien yang kita jaga pun enteng penak ya Bu ya, kalau pasiennya enteng penak dijaga, kita pun juga merasa enjoy kerjanya, nyaman, tenang, ibadah pun juga dengan tenang juga. Oh ha, ya. Mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, wa akhiran, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima